ini kalau ibuku nonton pasti tahu sekarang nih. Bu, maaf ya, anakmu sudah dewasa, jadi mohon untuk pengertiannya, jangan diomelin dulu. Selama aku masih sekolah, orang tua aku nggak tahu aku punya pacar berapa. Berapa? Banyak dong. Banyak. Masih bisa berapa lagi ya? Halo guys, kembali lagi di Tentang Ibu hanya di YouTube Doa Ibu Media. Balik lagi sama aku Putri Sophia. Kali ini Tentang Ibu masih sama Motherland, ditemanin sama Mama Lia. Halo Mama Lia. Apa kabar? Di sini juga ada Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, aku juga ditemenin sama Debbie. Halo Debbie. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Oke, kali ini tentang ibu akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana jika anak ibu memiliki hubungan yang disembunyikan atau backstreet. Aduh. Karena nih lumayan ada yang rame nih kemarin ya. Kasus kemarin tuh ada yang viral kan di sosmed. Ada seorang ibu yang bilang bahwa anaknya itu dibawa kabur sama pasangannya lah. Mungkin sih kalau menurut aku sendiri nih ya, mungkin tuh sebenarnya ibunya nggak tahu kalau anaknya tuh punya pasangan. Anaknya jadi pacarannya secara diam-diam gitu. Jadi ibunya beranggapan bahwa anaknya dibawa kabur, padahal nggak dibawa kabur, padahal sama-sama mau ya. Bisa jadi. Ya kan, bisa jadi memang sama-sama mau, tapi ibunya nggak tahu, jadi anaknya dibawa kabur. Menurut teman-teman gimana nih? Menurut Mama Lia dan Kak Iqbal dan Debbie? Anak dulu apa ibu dulu? Anak dulu lah, nanti ibunya nanggepin nih. Kalau aku lihatnya mungkin yang tadi kayak Sophia bilang ya, mungkin anaknya emang nggak bilang sama ibunya kalau dia tuh udah punya pasangan. Terus waktu misalnya harusnya sih nggak dibawa pergi sih harusnya ya. Nggak mungkin lah masa anaknya kabur gitu doang, kecuali emang ada masalah. Misalnya ada masalah pribadi sama ibunya ya, itu bisa jadi kayak anaknya udah nggak diterima nih di sini nih, mending aku kabur aja, aku lebih diterima di pasanganku. Bisa jadi kayak gitu kan. Aku lihat Itu bisa jadi sih. Kalau Debbie gimana? Mungkin aku lihatnya hubungan mereka mungkin nggak direstuin kali ya. Jadi ada akal-akalan nakal gitu, kayak ya udahlah kita kabur aja. Tapi sebenarnya bukan kabur sih, mungkin cuman ya karena nggak direstuin aja jadi sembunyi-sembunyi gitu. Tapi orang tuanya taunya kabur gitu. Gitu sih. Kalau dari Mama Lia gimana? Kalau saya mungkin tipe ibu yang berusaha untuk merangkul anaknya. Apapun keputusan anak, ya beserta konsekuensinya mereka tahu, ya sudah, nggak apa-apa, udah itu aja. Jadi anak lebih terbuka apa adanya sama orang tua, lebih bisa mengungkapin. Kita orang tua sebenarnya hanya mantau aja sih, karena keputusan ada di tangan mereka. Apalagi kalau mereka udah dewasa, nggak bisa lagi kita untuk bilang, kamu nggak boleh sama dia, sedangkan namanya udah cinta, nggak bisa juga kita untuk arogan yang mama nggak suka sama misalnya pilihan kamu harus putus, nggak bisa begitu juga. Semakin ditentang anak, semakin anak malah tuh pengen ngelawan, bawaannya yang enggak, kamu itu pilihan aku gitu. Kalau aku lebih kepada itu pilihanmu atau keputusanmu, mama ada di belakang juga. Oke. Karena kita tadi habis bahas tentang kasus yang kemarin nih, yang masalahnya mungkin sebenarnya kita nggak tahu itu sebenarnya backstreet atau
emang nggak direstuin aja, terus emang beneran kabur, kita sebenarnya kan nggak tahu ya. Tapi kali ini kita bahas tentang Backstreet-nya deh. Kalau dari Kak Iqbal sama Debbie, pernah nggak menjalani hubungan Backstreet? Pernah dong. Aduh, nggak bisa nih gini-gini aku kayaknya. Aku buka aib sendiri kayaknya. Sekalian permintaan maaf ke mama. Klarifikasi langsung klarifikasi ini. Pernah. Sekarang, lebih tepatnya sekarang. Oh, sekarang. Okay. Udah nggak jadi Backstreet lagi, udah ketahuan. Udah ketahuan nih kalau ibuku nonton pasti tahu sekarang nih. Bu, maaf ya, anakmu sudah dewasa, jadi mohon untuk pengertiannya. Jangan diomelin dulu. Kalau Debbie pernah nggak menjalani hubungan Backstreet? Pernah dong pastinya. Emang berarti mungkin hal yang lumrah apa? Di kalangan remaja itu mungkin hal lumrah. Iya. Umum udah kayaknya tuh Backstreet dari orang tua. Aduh. Karena aku menjalani waktu dulu belum boleh pacaran sih. Backstreet jatuhnya. Emang kenapa dulu belum boleh pacaran? Aduh, aku nggak tahu ya, kayak orang tua aku tuh dulu waktu aku masih sekolah dari sampai SMA lah, masih nggak boleh pacaran. Oh iya. Ya. Tapi setelah SMA itu kamu terus akhirnya udah dibolehin pacaran tuh? Boleh. Jadi dulu selama aku masih sekolah, orang tua aku nggak tahu aku punya pacar berapa. Berapa? Masih bisa berapa lagi ya? Kalau Kak Iqbal, kenapa nih Backstreet sekarang? Ditanyain lagi. Tante tonton tante. Ya udah, aku akan membuka aib saya sendiri di sini, teman-teman. Jadi sekarang karena beda agama yang pasti. Ya, nekat aja sih aku sih. Cuman ya aku apa ya melihatnya gini sih, kayak ini kan masih awal jadi mungkin karena hubungannya kan belum yang ngomongin yang soal yang serius sampai ke pernikahan gitu kan lebih ke yang saat ini aja gitu loh. Mungkin kalau untuk seterusnya lebih serius lagi mungkin itu bisa diomongin lagi dengan dua kepala dan dua keluarga. Lebih bijaksana kayaknya. Gitu. Ini kamu milih-milih jawaban yang aman-aman aja ya ini. Selalu mama nonton nanti ya. Oke. Menurut Mama Lia gimana nih? Cerita Debbie sama Kak Iqbal. Jadi gini, kalau saya punya 2 anak laki-laki. Kebetulan saya single mom, dari mereka SMP lah, saya udah single mom, jadi saya itu lebih banyak ngobrol ke anak-anak, semua harus ngobrol. Saya cerita, mereka juga cerita ke saya. Jadi dari zaman yang mereka mau pacaran, saya izin. Nah, saya modalin. Jadi kalau mau pacaran, karena anak saya cowok, saya kasih uang lebih supaya mereka bisa traktir pacarnya. Cuma saya kasih batasan. Pacaran anak sekolahan begini loh, yang kamu boleh begini, yang ini nggak boleh loh, itu ada batasan. Dan sebelum waktu mereka berpacaran, mereka harus nemuin sama saya mau lihat yang mana pacarnya, itu harus. Jadi pokoknya cari ide, kayak kemarin itu pernah waktu saya ambil rapot si Koko, tiba-tiba mama lihat pacar Koko nggak, yang mana, dipanggil lah pacarnya, mama ini pacarnya, iya, kenalan sama saya. Jadi kalau mau pergi saya bilang, bayarin ya pacarmu, kamu kan cowok, mama ajarin kamu bicara sama wanita. Jadi sama saya nggak ada bersih. Kalau mau pergi bilang, cuman jadi kasusnya gini. Saya dan anak-anak Kristen, jadi dari kecil itu mereka sekolah di sekolah Kristen sampai SMA. Dan waktu mereka kuliah masuk negeri, lingkungannya beda. Kebetulan juga saya terlahir dari keluarga yang beda agama, memang juga pas saya Muslim, mama saya Katolik. Anak-anak saya juga punya kakek nenek yang beda agama.
Kebetulan saya sama bapak juga dulu beda agama, jadi itu lingkungan kita memang muslim dan Kristen lah ya, ada juga Buddha lah gitu. Terus ada wanti-wanti, nah kamu masuk hubungan baru, ini nggak semuanya Kristen loh. Kalau dulu kan semuanya Kristen nih, jadi kalau setiap kamu pacaran aman agamanya. Mulai saya jelasin, karena banyak teman mama yang dari kuliah akhirnya menikah. Jadi ini kamu udah harus milih-milih pasangan. Nah kalau misalnya seniman, udah diwanti-wanti tuh dari awal pas kuliah Mas Putri. Jawabannya iya. Tapi ternyata waktu dia baru dosa ketawa-tawa ya, yang itu ngalamin soalnya. Udah diwanti-wanti. Kebetulan anak saya kuliahnya kan di Bandung. Waktu saya lagi ke sana nemuin dia, saya lihat nih adik dia megang apaan nih dari tadi, jaket warna pink. Kayaknya bukan punya dia ini, dia nggak punya nih jaket warna pink. Jaket siapa kok? Saya tanya. Dia ketawa. Wah ini nggak bener. Jaket pacar ya kok. Ketawa lagi. Ini kalau udah ketawa nggak mau ngaku, ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok? Beda agama ya. Akhirnya ketahuan juga. Tapi setelah saya tahu, ya nggak apa-apa. Saya bilang kamu jalanin aja dulu. Mama nggak mau yang walaupun mama udah ngasih rule of the game yang kamu harus yang seagama, tapi ketika kamu pindah yang nggak dapet yang seagama ya kamu jalanin dulu aja kok, masih panjang perjalananmu. Gitu. Dan kasus adiknya juga sama. Jadi lucunya itu adiknya di depan saya itu kayak yang ngedengerin saya ngomong, tapi di belakang banyak kayaknya dia pacaran gitu. Soalnya aku sama dia kok nggak denger di pacaran, dia nggak mungkin dia diam karena kayaknya waktu setelah dia mau lulus saya tahu pacarnya beda agama juga gitu. Akhirnya kesini-sininya pokoknya saya bilang apapun ngomong sama mama nggak apa-apa, yang penting ada harus ngomong apa adanya biar mama juga bisa menyikapinya. Walaupun akhirnya kakak beberapa kali pacaran akhirnya ketahuan lagi beda agama lagi sama saya, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya mau itu juga percuma sama mama juga kayak restuin dan itu aja. Jadi kita lebih kepada anak-anak nah kayaknya sih ya orang tua semua sejak ngobrol ya, jadi anaknya tuh nggak usah pusing-pusing mikirin gimana harus berbohong, lebih santai aja jalanin hidup, bisa fokus ke sekolahnya gitu ya. Pacar-pacar itu gak putus, kalau nggak cocok juga putus masih panjang. Benar. Tapi waktu Mama lihat tahu kayak ternyata anak yang nggak bilang kalau ternyata menjalin hubungan backstreet, itu sedih nggak? Enggak sih, saya ketawain aja. Jadi kamu yang susah dirimu sendiri karena mama diajak ngomong pun masih bisa gitu. Jadi saya ketawa aja. Oh jadi selama ini pusing kan kalau mau pacaran mama nggak tahu kan, harus nyari ide. Saya udah ngomong begini ya. Jadi kamu mengeluarkan sesuatu untuk yang sebenarnya kamu nggak usah pusing, karena mama walaupun mama mengeluarkan peraturan masih bisa dinegosiasikan gitu. Ya ngomong aja. Benar-benar saya kasih anak-anak ya nikmatin dulu lah. Kita orang tua cuma status kok. Kita juga pernah ngalamin bandel tentang orang tua juga, itu mumet. Tapi kadang emang ada beberapa ibu yang masih saklek gitu loh. Ya, ini masih kayak kalau nggak ngerestuin ya bener-bener nggak ngerestuin, akhirnya anaknya ya jadi backstreet. Jadinya malahan kayak gitu anak semakin jadi fokusnya ke hubungannya, kan dia fokusnya kuliahnya berantakan, kadang lebih sibuk untuk mikirin urusan namanya lagi jiwa muda ya. Lagi berat ya. Iya, semangatnya nih. Iya. Kamu mau pacaran boleh, beda agama nggak apa-apa, nilai jangan turun. Nah itu aja. Jadi malah mereka lebih bisa. Sedangkan kalau pacaran itu belum tentu langgeng kan ya, masih awal, ini masih proses panjang lah. Kalau saya sih lebih cenderung ke anak-anaknya supaya hidupnya lebih tenang aja ya, nggak mau terlalu ngekang yang menyusahkan hati mereka juga. Oke, kalau sekarang nanya lagi nih ke sisi anak, Kak Igo sama Devi, waktu menjalani hubungan backstreet tuh perasaannya apa? Khawatir ketahuan ibu kah, takut dimarahin, atau apalah perasaannya?
Oke lah, kalau dari aku ya, kalau dimarahin pasti aku udah tahu sih, maksudnya aku udah tahu orang tua responnya gimana deh dengan apa ya, so far ya, karena aku udah ditanamin dari kecil lah sampai sekarang dewasa ini udah dikasih tahu bla 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 bla, terus aku kayak aku menyimpang nih dari ajarannya nih, gitu kan. Ya, pasti aku tahu kayak pasti kalau aku kasih tahu lah ya, aku cerita gitu pasti bakal diceramain bla 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 bla, nanti kamu gini gini gini, kamu gini 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 gini. Oke, aku akan mendengarkan omongan orang tua aku, tapi aku iya benar-benar, tapi aku lebih ke menyiapkan jawabanku biar orang tua percaya sama aku. Aku jadi udah memikirkan apa aku jawab apa ya, kayak gitu sih. Gitu. Tapi kamu kan diem-diemnya karena kamu tahu kalau itu salah ya. Tapi pernah nggak kayak kalau kamu itu diem-diemnya karena udah dilarang, udah tahu nih terus dilarang, terus akhirnya jadi diem-diem? Pasti gimana? Ya kayak kalau yang tadi kamu kan bilangnya karena dari awal kamu udah tahu kalau itu salah, jadi kamu mending diem-diem dulu, nggak ngomong kan. Nah, kalau soalnya ibu udah tahu terus dilarang, karena dilarang kamu jadi diem-diem, itu pernah nggak? Nggak pernah sih. Berarti kalau misalnya akhirnya udah dilarang, kamu akan berhenti? Enggak. Belum ada kepikiran berhenti ya sebenarnya. Jadi nggak bisa menentukan apa ya, nggak bisa menentukan saya saat itu juga, maksudnya saat kejadian itu juga belum tahu karena belum pernah merasakan nih. Kalau Dewi gimana, Dep? Kalau aku ya, waktu dulu menjalani hubungan backstreet itu ya jelas takut sih, dan susah cari celah. Jadi nggak bebas, mau flip call juga takut, mau pergi juga bilangnya sama teman, selalu bohong, selalu cari cara buat bohong gitu lah. Jadi perasaannya tuh nggak bebas kalau menjadi backstreet. Oke, tapi selama ini kalau misalnya ketahuan nih terus habis itu dilarang, kamu lanjutin atau? Kayaknya sih. Mungkin sih berhenti sih kayaknya. Ya tetap dilanjutin ya backstreetnya? Tetap dilanjutin, paling juga nanti lebih berhati-hati. Iya. Aduh. Lebih banyak kebohongan yang ditutupin. Makanya kenapa saya nggak mau tentang anak, karena saya tahu dan saya pernah ngalamin juga kan posisi seperti itu yang dibilang nggak boleh, ya kita lebih cari ide gimana lebih pinter bohongin mama, ya kan begitu jadinya kan. Makanya saya bilang oke, nggak apa-apa, jalanin, nggak apa-apa daripada kamu pusing mikirin ide gimana cara membohongi mama, tenagamu habis di situ, ya kamu jalani aja hubunganmu, nanti kita bicarain lagi nanti. lebih banyak dari itu, karena anak sekarang nggak bisa dilarang, semakin dilarang akan semakin berusaha untuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya udah nggak cocok mungkin, tapi malah jadi kita harus bertahan karena supaya kita buktiin ke ibu nih kalau mama tuh salah gitu. Itu lah begitu fokusnya ya. Saya tahu efeknya akan seperti itu. Jalan bener kan akhirnya putus jadi gitu doang. Udah bukan mama loh yang nyuruh gitu aja. Tapi kalau misalnya nih Mama Lia, kalau mama udah melarang anaknya tapi anaknya tetap ngelakuin, tetap diem-diem, itu akan gimana responnya? Walaupun udah ngelarang ya? Mungkin saya beda kali ya. Susahnya gini, saya tuh ngomong sama anak itu dari dulu A konsekuensi B. Jadi mereka mau melakukan apapun, mereka udah tahu konsekuensinya, saya udah gak mau pusing. Walaupun misalnya nih, jangan naik sepeda ya, nanti jatuh. Kalaupun mereka jatuh, ya saya cuma oh ya udah ya berobat, gitu aja. Saya nggak bakal yang kamu udah bilang kamu nggak boleh enggak. Tapi saya udah jatuh berobat, ya lain kali hati-hati ya naik sepedanya. Itu malah lebih better daripada dan kali nggak boleh naik sepeda. Tapi kalau kita ngomongnya lain kali naik sepeda hati-hati, itu anak akan lebih mikir.
lebih berpikir untuk ya bukan nggak boleh naik sepeda, boleh sih ya, tapi kata mama hati-hati. Hati. Betul. Jadi saya lebih kepada kamu mau konsekuensi apa? Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Mama ada di sini kok. Kalau kamu kenapa-napa bilang ya, itu aja. Jadi malah kalau menurut saya kalau anak dikasih kepercayaan, dia malah lebih hati-hati dengan kepercayaan daripada anak yang nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lebih kepada oh ya aku nggak mau ngecewain mama, aku nggak mau ngecewain kepercayaan yang udah mama kasih, aku nggak mau bikin mama sedih. Gitu ya, gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir nih buat Malia. Kalau apa namanya anak nggak direstuin nih, misalnya teman-teman yang nonton lah atau yang ada Kak Iqbal atau Debbie, misal nggak direstuin nih sama mamanya, ada nggak solusi lain selain harus menjalani hubungan dengan Backstreet? Atau gimana sih biar bisa ngomong ke mama nih biar mama luluh hatinya? Kalau saya lebih lihat ini, misalnya nih, Bal ada lagi ada pacaran nih, ya kan? Mama nggak setuju, tapi Bal punya prestasi, nilainya tambah bagus, ya kan? Prestasinya tambah oke. Dia bilang, mah dia loh yang support aku selama ini. Dia yang semangatin aku belajar, dia yang ikutin aku sholat, dia yang selalu ada buat aku saat aku sakit. Itu akan nunggu gue gitu. Biasanya. Jadi, ayo dibuktikan kalau pasangannya mama nggak setuju ini, yang mama nggak suka ini, mempunyai efek positif loh buat aku. Jadi lama-lamaan kelihatan kan, mungkin yang tadinya sholat bolong-bolong, kok kamu sholat rajin, padahal kan pasangan kamu beda agama, dia ngingetin aku kok buat sholat walaupun kita beda agama, itu positif loh. Jadi mudah-mudahan dengan begitu pelan-pelan bisa orang tua bisa lebih terima lah ya, oh oke, ternyata anak saya nggak lock out kok, nggak lock in. Kalau orang tua kan seperti itu, gitu kan. Dia lihat pribadi anaknya jadi pribadi yang lebih baik dulu gitu. Oh dengan pasangan ini dia lebih baik, tapi kalau pacaran udah nggak boleh, orang tua udah nentang dan anaknya tambah bandel, sekolahnya tambah jelek semuanya, ya wajar orang tua nggak bakal bisa ngambil hati orang tua gitu. Jadi cari celahnya apa nih yang bikin orang tua luluh. Tambah perhatian sama orang tua ya kan, yang tadinya sama orang tua cuek gitu, malahan kok malah kan yang jalanin mah karena jadi perhatian gitu, kok sejak kayaknya dia masih pacaran sama ini kok juga, tapi efeknya kok positif ya ke anak saya gitu. Orang tua saya yakin juga pasti melihat terlepas nanti ke depannya mereka restuin apa enggak, tapi jadikan pasangan kalian itu seseorang yang bisa merubah kalian jadi baik, itu dulu ya kan orang tua lihat. Tapi kalau akan merubah kalian jadi kebangkang, tambah lawan orang tua, tambah dibilangin susah, nilai jelek, ya wajar lah kalau orang tua tambah ngamuk ya. Cari celahnya untuk gimana ngertiin kalau pasangan kalian ini orang yang tepat buat kalian, pasangan ini yang bisa yang buat kalian jadi bertambah positif. Noted. Gitu. Jadi pasangannya harus di framing yang baik nih ke depan aku gitu. Itu cara mengambil hati juga begitu. Harus juga yang kalau misalnya nggak suka nih, bisa punya pacar nih, jadi punya pacar udah gondrong ya kan, apa nggak suka miskin pacar dengan nanti orang tua gua ya kan. Jadi ada plus minusnya loh sama-sama kan ya, kamu bisa nyenengin, aku juga ngomong dari sisi mama aku begini, mama aku nggak suka tuh ngomong penampilan aku, jadi ya sama-sama biar aku bisa baikin mama aku juga bantu aku. Jadi ya cari titik tengahnya lah, jadi biar yang di sini ngomongin enak, yang di sana juga harus nunjukin kalau dia memang bisa jadi support buat kalian. Ya, tapi diingat lagi ya, kalau bisa tidak Backstreet ya lebih baik jangan Backstreet. Jadi nggak banyak-banyak pikiran ya. Nanti kayak yang Debbie bilang, kalau harus nangis ya nangis sendiri, nggak bisa cerita ke ibu. Nanti bisa marah malahan kalau udah nangis. Oke, obrolan tentang ibu kali ini aku akhirin dulu. Semoga obrolannya bareng Mama Lia, Kak Iqbal, dan Debbie kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama ya. Oke, terima kasih Mama Lia, Kak Iqbal, dan Debbie sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Sampai berjumpa di Tentang Ibu selanjutnya.
Bye. Bye.